Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ada gangguan Bapak Ibu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Suaranya kecil. Di mute aja semua. Di mute aja semua, Pak. Di mute, Bapak. Halo. Sudah, monggo silakan Bu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Riyadi Arianto SPD selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jember. Yang kami hormati Bapak Dodi Prihatin Setiabudi Esos selaku Wakil Ketua MGMP Bahasa Inggris. Kemudian yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf Sururi SPD dari SMK Negeri 2 Jember selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pengurus dan teman-teman anggota MGMP Bahasa Inggris Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa bertatap muka meskipun via online dengan keadaan sehat walafiat, yaitu pada pagi hari ini kita akan melaksanakan workshop dengan tema pengembangan penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi bagi guru bahasa Inggris SMK. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Baiklah Bapak Ibu, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua MGMP, yang ketiga penjelasan teknis, yang keempat adalah penyampaian materi, yang kelima diskusi dan tanya jawab, acara yang keenam informasi lain-lain, acara yang ketujuh doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, dikarenakan Bapak Ketua belum hadir, berarti sekarang memasuki acara yang berikutnya adalah penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dodi Prihatin Setiabudi Estos. Waktu kami persilahkan. Halo, ya, mohon maaf terputus koneksi. Ya, sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang berbahagia peserta workshop penyusunan RPP menggunakan aplikasi. Semoga senantiasa sehat panjenengan semua meskipun dalam kondisi pandemi COVID saat ini tetap selalu jaga kesehatan, makan dijaga, olahraga teratur, kalau perlu minum vitamin, ya. Karena harta yang terbesar yang kita miliki yang pertama adalah kesehatan. Amin. Alhamdulillah wajahnya
cantik-cantik, dan bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng. Alhamdulillah nggak ada yang rembes pagi hari ini. Saya yakin sudah mandi semua. Terima kasih. Singkat pada jelas, saya selaku wakil ketua MGMP ingin menyampaikan beberapa penjelasan teknis pelaksanaan workshop ini, penjelasan workshop penyusunan RPP ini sudah kami susun, kami rencanakan sebetulnya bulan Juni, tetapi karena ini pada bulan Juni fokus pada PPDB atau penerimaan siswa baru, jadi kita mundur pada bulan Juli, di akhir bulan Juli ini. Kegiatan ini sudah mendapatkan izin oleh di wilayah Jember. Kami sudah meluncurkan surat pelaksanaan. Putus-putus suaranya Pak Dodi. Penjelasan teknis yang ingin saya sampaikan, yang pertama, selama kegiatan ini, putus-putus. Oke. Sinyalnya mungkin. Sekarang sudah oke, Bu? Oke. Sekarang sudah oke ya? Baik. Selama pelaksanaan workshop ini, apabila nanti Bapak Ibu terkendala masalah koneksi, seperti jelas ya? Masuk ya? Ya, terkendala masalah koneksi seperti yang saya alami dan sebagainya, dan tiba-tiba leave meeting, keluar rapat, bisa langsung masuk kembali ya, karena mungkin koneksinya kurang stabil yang seperti saya alami. Kemudian berikutnya masalah kegiatan ini, teknisnya. Kegiatan ini berlangsung hari ini, tanggal 31 Juli, kemudian nanti pada saat IHT, in-house training, dilaksanakan mulai 1 Agustus sampai dengan 6 Agustus. Pada tanggal 6 Agustus, panjenengan semua menyerahkan tugas tersebut pada link yang akan saya kirimkan di grup workshop aplikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, memang sengaja saya membuat grup workshop aplikasi, karena di situ saya yakin tidak semua Bapak Ibu guru bahasa Inggris itu mengikuti workshop ini. Makanya di grup MGMP saya tulis bagi mereka yang memang berminat untuk mengikuti ini. Sehingga tempat chatting kita khususnya membahas tentang tanya jawab mengenai workshop ini atau hal-hal mengenai teknis pelaksanaan workshop ini, termasuk pengerjaan tugas, kita bisa berchatting, bisa berkonsultasi di grup workshop aplikasi. Itulah kenapa kemarin saya mengirimkan link grup khusus untuk workshop ini, sehingga di dalamnya adalah orang-orang atau Bapak Ibu yang memang khusus mengikuti workshop ini, tidak mengganggu Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang tidak mengikuti workshop. Itulah kenapa saya tidak mengirimkan info teknis di grup MGMP yang besar. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk daftar hadir hari ini, saya juga akan kirimkan dua, nanti saya kirimkan di chat ada, kemudian saya kirimkan di grup workshop aplikasi juga ada. Jadi yang daftar hadir adalah mereka yang mengisi betul-betul mereka yang ikut workshop. Kemudian link pengumpulan tugas, di situ di tulisan atas di judul, saya tuliskan batas akhirnya adalah pada tanggal 6 Agustus 2021. Nah, setelah kirimkan file di situ saya batasi 10 MB, jadi maksimal itu 10 MB. Yang dikirimkan nanti akan dijelaskan oleh Pak Yusuf, yaitu file aplikasi saja. Kemarin saya mengirimkan 14 file aplikasi itu dari Pak Yusuf, ada link drive yang bisa membuka filenya. Itu kalau bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk mendownload, kemarin sudah saya downloadkan dan saya kirim di grup workshop. Semuanya ada, lengkap. Nah, yang dikirimkan nanti di form pengumpulan tugas, yaitu yang file aplikasi saja. Nah, hari ini Bapak Yusuf akan menjelaskan secara panjang lebar bagaimana cara mengisi file aplikasi tersebut.
Setelah lengkap, nah selama 5 hari ke depan silakan konsultasi dengan kawan-kawan yang ada di grup workshop aplikasi, dan hari Jumat monggo dikumpulkan ke panitia. Nanti setelah kami koreksi, kami review, kami akan mengumumkan tentang penerimaan atau penyerahan sertifikat. Untuk sertifikat bersifat e-sertifikat akan kami kirim lewat email panjenengan sendiri-sendiri, lengkap dengan namanya, dengan catatan panjenengan sudah menyelesaikan tugas tersebut. Tapi inti dari kegiatan ini jangan hanya targetnya sertifikat, tapi targetnya adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa lewat anak-anak kita. Cukup sekian, Haji Sofyan bawa tasbih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dodi yang telah memberikan penjelasan teknis terkait dengan workshop kita. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian materi, pengembangan penyusunan perangkat RPP menggunakan aplikasi. Kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Yusuf Sururi SPD, waktu kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Bu Ainun ya, atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pagi ini saya berbagi ya Bapak Ibu sekalian, bukan mengajari jenengan, bukan saya itu sumber yang memang harus banyak sumber, dan saya mengambil salah satu dan saya sharing di sini untuk memudahkan kita. Tujuan ini adalah untuk ya seiring dengan berjalannya pembelajaran, kita di awal-awal tahun mesti membuat administrasi yang memang harus ada, yaitu RPP. Nah, RPP otomatis harus didokumentasi dan itu adalah wujud dari yang harus kita berikan kepada sekolah sebagai wujud kita memang ada perencanaan dalam pembelajaran. Nah, ini tujuannya adalah administratif yang memenuhi sekian banyak KD dan itu kita buat sementara untuk ada terlebih dahulu dan nanti untuk revisi atau perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi kelas atau yang mau dipakai di kelas. Nah, itu harus ada revisi-revisi yang memang harus kita buat disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kelas dan sekolah. Otomatis ini untuk administratif memudahkan kita, sekali kerja kita bisa membuat RPP sekian banyaknya. Memang ada plus minusnya, plusnya itu ya memudahkan, untuk minusnya memang kita harus ada revisi di masing-masing, karena untuk setiap KD itu tidak sama Bapak Ibu sekalian, ada yang memang transaksional, ada yang memang permasalahan, ada yang memang dialog atau bagaimana, nah itu harus dikondisikan juga. Baiklah, kita langsung masuk ke teknisnya. Memang ini aplikasinya saya ambil yang memudahkan kita sekalian. Ya apa wingi iki? Nah, ini untuk hal-hal yang kita buat di sini. Ya, ini buatan saya yang sederhana. Nah, ini pengenalan blended learning sudah kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak akan terlalu banyak membahas di sini karena di sini sudah ada rasional yang memang bisa dibaca lebih lanjut, dan ini dari Pak Rosid yang mungkin kalau ada yang IHT, nah ini
ada hal-hal yang memang perlu dibaca lebih detail dan kemungkinan ini harus kita pahami lebih dahulu supaya RPP kita itu disesuaikan. Nah, di sini otomatis masing-masing sekolahan punya LMS, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Canvas, mungkin ada salah satu atau dua, ini jarang sekali dipakai, tapi sebenarnya ini adalah LMS yang sangat memudahkan sekali kalau individual, itu pakai Canvas instruction, ini mudah, tapi ya harus perlu belajar juga. Dan juga model yang biasanya saya pakai. Nah, ini mungkin kelas saya yang biasanya saya pakai di langsung saja di teknis, ini RPP yang mungkin kita perlihatkan nanti ya Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ini langsung pengenalan aplikasi. Ya, ini aplikasinya langsung. Ini kelihatan? Ada Pak, ya. Ya, sudah Pak. Muncul. Pengenalan aplikasi RPP 1. Ya, sudah. Kelihatan. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan sudah. Oke. Alokasi waktu. Ini silabus. Ini saya nemu di Google. Saya pokoknya kira-kira untuk administrasi ada ya, jadi saya ambil dan lengkap. Kemudian ya nanti bisa di import di situ. Nanti isinya sudah saya beri di file-file itu, file pendukung, bukan file aplikasi semua Pak Dodi, tapi ini file pendukung. Ini pekan efektifnya kita akan menghitung karena saya di sekolah saya ada 24 minggu, terus ya lain sebagainya. Ini teknis sekali Bapak Ibu sekalian, jadi monggo jenengan perkirakan kita minggunya itu berapa, efektifnya berapa, dan dikalikan berapa jam yang akan kita pakai. Kalau untuk kelas 11, kelas 10 itu 3 jam, kalau yang kelas 12 itu dikalikan 4. Ya, semacam itu. Kemudian di sini baru kita akan memasukkan beberapa KD. Kelihatan, Bu? Pak? Kelihatan. Terlihat. Kelihatan. Oke. Terlihat jelas. Agak khawatir karena ya ini mungkin saya enggak terbiasa. Ini untuk mungkin ini hanya satu nggih, atau biasanya ada 3.1, 3.11, 3.12, 3.13 itu menyesuaikan jenengan Bapak Ibu sekalian. Terus 4.1-nya ini biasanya ada beberapa, mungkin 1 atau 2 atau 3. Ya, itu bisa dimasukkan, disesuaikan. Hanya ini contoh saja, ini 3.1 ya 1, ini ya juga 1, masing-masing. Nah, ini sampai kalau di tempat saya itu mungkin ini 4.7 itu di semester 1, untuk semester 2-nya kita masukkan di sini. Nah, ini mungkin kata-kata ini ya tidak semuanya dimasukkan dari silabus, tapi mewakili ide di KD itu, seperti memberi dan meminta informasi. Berarti ini ada dialog, ada monolog, dan juga untuk apa ya? Ya sekedar monolog untuk memberitahukan informasi yang hubungannya dengan diri dan keluarga atau yang lain. Kemudian menyusun teksnya, teks dialog atau bagaimana. Nah, ini monggo jenengan buat sedemikian rupa sehingga nanti terwakili untuk KD-KD-nya. Ya kayak saya ini ya niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Padahal ini kalau panjangnya itu ya
Ini hanya untuk memudahkan kita aja. Oke. Ini yang harus jenengan lakukan nanti supaya nanti ini tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Intinya itu mewakili ide di KD itu. Potensi, kemudian di sini ada, nah ini akan dimasukkan ke program semester. Nah, mungkin ini 3.8, ini yang semester 2, ini yang semester 1-nya. Nah, ini sebenarnya saya hapus, ketik sama dengan, kita ambil di program tahunan, kita bawa ke atas, klik di sini, enter, dia sudah akan memberi hubungan jati diri dan keluarga. Ini juga sama, kita copy, terus ini kita paste di sini, dia akan langsung menghubungkan ke sheet yang sebelumnya. Ini ucapan bersayap, ini karena terlalu panjang, nah kita itu mungkin kopikan, terus bawa ke bawah. Ini semuanya sudah akan mengikuti ketikan-ketikan yang ada sebelumnya. Jadi ini pakai rumus Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita tidak 2 kali kerja. Dan ini juga mungkin bisa diambilkan dari yang di sana. Ini ketik sama dengan, kita bawa ke program tahunan, kita klik di sini, kita enter, dia akan 3.1. Jadi kita sudah enggak ngetik, kita copy, kita bawa ke bawah, kita paste, dia akan melihat data sebelumnya. Jadi di sini sudah ada rumus. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jamnya, jumlah jam ini tergantung dari penghitungan kita sendiri Bapak Ibu. Untuk yang KD1 apakah itu 3 atau 6? Kalau 6 berarti ya masing-masing 3, ini jadi 6, masing-masing ini. Nah, untuk yang lebih banyak yang deskriptif karena ada orang, benda, dan tempat, ini saya jadikan 6 untuk KD 3.4-nya. Untuk yang penyusun ini saya buat 3, jadi jumlahnya itu 9. Dan dari penghitungan ini nanti akan menjadi 24. Berapa ya? Yang dibutuhkan dari sekian banyaknya jam yang memang dibutuhkan. Nah, ini 45. Ini menghilang rumusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini diambilkan semuanya dari sini. Jadi kita mengetikkan di sini, disesuaikan dengan jamnya, berapa alokasinya yang memang itu disesuaikan dengan kondisi kelas atau jenengan memungkinkan untuk pembelajarannya. Nah, itu harus dijelentrekkan di sini. Ini sudah ada rumusannya, TTM-nya, jamnya 4 atau 3, karena ini kelas. Nah, itu bisa jamnya 3, ini nanti jamnya akan berbeda. Nah, ini akan ketemu. Untuk program semester, otomatis kita akan melihat jamnya juga, dan ini kita buat per bulannya itu ada berapa minggu, dan kita dilentrekkan di sini, dan kita memastikan kapan kita UTS, kapan kita pekan akhir semester atau UAS, ujian akhir, dan ini lain sebagainya. Kenapa kok di semester ganjil? Karena memang untuk gangguan pekan efektifnya itu tidak terlalu banyak. Kalau di semester genap pasti pekan efektifnya banyak sekali sampai itu mengurangi jam. Selanjutnya, nah ini sama seperti yang tadi, ini kita ambilkan dari ketikan yang
di program tahunan di sini, ini ketikan kita ambil sesuaikan dengan rumus yang tadi. Nah, ini sudah rumusan semua, jadi ketikan kita itu tidak akan ada perubahan kecuali kita memang mengubahnya di awal. Jadi ini kalau ada perubahan, mengubahnya di program tahunan ini untuk kompetensi dasarnya. Baiklah, untuk kalender akademik ini mungkin jenengan sudah punya dan kita ya bisa langsung masukkan. Ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan bulan, kalender. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya layout hasil dari ketikan-ketikan kita yang mana nanti ada hubungannya dengan announcement KD yang mungkin di sini ada 4.5. Kalau saya ketik 1 di sini dia akan berubah di 3.1. Kalau saya klik 2 dia akan berubah di 4. Dan semuanya akan berubah mengikuti KD-nya ini, Bu, atau Bapak sekalian. Nah, untuk yang paten itu kemungkinan ya ada di sini, mungkin paten atau ada perubahan di revisi nanti. Nah, ini tampilan yang memang disesuaikan dengan RPP yang diminta oleh Pak Rosid, ya setidaknya diadaptasi ya, tidak adopt terlalu banyak karena memang ada beberapa yang memang saya hilangkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengubahnya di data, ya ini data yang nanti akan muncul di printout ini. Nah, disinilah kita nanti akan berhubungan dengan yang tadi KD atau materi atau apa, dan ini alokasi waktunya mungkin kita sesuaikan. Dan di sini disesuaikan apakah memang mengidentifikasi atau apa. Saya buat sama Bapak Ibu sekalian, mengidentifikasi, kemudian menyusun teks, dan disesuaikan ini untuk memudahkan saja, karena nanti pas ngajar itu akan ada perubahan-perubahan atau mungkin ya disesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya. Nah, ini memang kita mengetikkan di sini untuk data awalnya ini juga bisa kita ngambil di sebelumnya di program tahunan itu. Contohnya mungkin kalau jenengan males ngetik, nah ini bisa diambil pakai cara yang mudah sekali, sama dengan kita ambil di program tahunan, kita ambil di sini, dia akan langsung masuk. Jadi ini kita copy, kita bawa ke sini, nah, dia akan berubah semuanya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin di sana ada yang memang kosong, jadi kita lihat di program tahunan itu mungkin di bawahnya yang seharusnya, nah di sini. Ini kita bawa ke bawah. Nah, ini berarti di C baris ke-23. Nah, itu untuk memudahkan kita tidak perlu ngetik terlalu banyak. Nah, selanjutnya ini juga bisa diambilkan dari yang tadi di program semester, mungkin atau mungkin kita ya bisa ngetikkan aja di situ supaya nanti apa ya, kita tidak terlalu bingung, karena yang di tahunan atau program semester itu kita buatnya ke bawah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada 3.1, ini 4.1 runtut. Tapi kalau yang di data ini kita
paralel yaitu ke kanan. Jadi ini ada datanya, ini KD dan di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi mungkin ini lebih baiknya kita mengidentifikasi ini gelentrean dari KD yang ada di sebelah kiri. Untuk yang KD 3.1, nah ini mengidentifikasi apa saja yang ada hubungannya di situ, disesuaikan sampai ke bawah. Selanjutnya di sini kita ada narasi. Nah, narasi ini yang nanti kita hubungkan dengan di layout printout. Ini di pendahuluan nanti ada kata-kata melalui media ini kita sesuaikan dengan ini RPP kita ya Bapak Ibu sekalian yang bentar, contoh RPP. Nah, mana RPP tadi? Oh, ini di sini. RPP 1. Ini modelnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya dapatkan. Ini yang saya dapatkan dari Pak Rosid. Ya, di sini ada sintek semacam ini melalui WhatsApp atau gimana. Nah, ini bisa dikondisikan. Ini kita masukkan di yang tadi itu. Nah, di sini. Ini perubahannya ada di sini. Jenengan mau ngubah apa saja, silahkan. Apakah mungkin tidak 3 ini atau mungkin hanya beberapa, itu bisa diubah di sini. Selanjutnya ini pendahuluan. Nah, ini tujuan. Ini nanti ada hubungannya dengan rumus. Selanjutnya ini yang kegiatan inti, ya sama seperti yang diminta oleh RPP yang diminta itu, ya mungkin di kegiatan ini apakah memang ada terjadwal atau tidak terjadwal atau bagaimana. Nah, ini semuanya hanya contoh, nanti jenengan sendiri yang punya kemampuan untuk mengubah di sini. Apakah sinteksnya mungkin 30 menit, apa 20 menit, terserah dari masing-masing guru. Nah, untuk penilaian sikap atau bagaimana ini kan mungkin kita ikuti aja dari sini untuk administrasi. Untuk pelaksanaannya mungkin kita akan berbeda, yaitu sah-sah saja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya buat hampir sama seperti yang ada di sini. Ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, itu dihubungkan dengan mungkin ya ini dihubungkan dengan pembelajaran. Kalau yang asinkron itu ya mungkin ada yang lebih paham bahwa pasca belajar terjadwal ini mereka itu melalui kerjaan mandiri atau apa ya dikumpulkan atau bagaimana. Nah, itu yang di luar pembelajaran. Mungkin yang Bu Rina lebih tahu ya sinkron sama asinkron itu ya mungkin bisa ditanyakan di Bu Rina atau monggo dibaca-baca lagi. Di sini ada rasional untuk bagaimana blended learning itu. Kembali ke aplikasi yang tadi. Nah, ini semua kita mengolahnya di sini untuk sinteksnya. Mungkin kalau observasi ya observasi, kalau apa sikapnya itu ya kita lihat dari komunikasi ya monggo yang pas mereka itu ada hubungannya dengan sikap. Kemudian pengetahuan mereka ya otomatis menjawab lisan atau mungkin tertulis atau pekerjaan yang mereka dapatkan.
kerjakan terus kita mendapatkan hasil. Untuk keterampilan mereka ya mungkin permasalahan sehari-hari itu atau bagaimana, nah ini bisa dikondisikan. Kemudian ini ya mungkin bisa diubah sesuaikan dengan kepala sekolah masing-masing. Nah, ini isinya Bapak Ibu sekalian. Ini ada tujuan, ini kita ambilkan dari tadi yang program tahunan. Di sini tujuan pembelajarannya kita buat semacam ini. Kemudian di sini mungkin kita ambil dari narasi yang tadi itu ya, narasi ini. Nah, ini jadi ini sudah bisa diubah-ubah atau bagaimana, nanti ini akan dilihat di print out-nya nanti. Ini kita sudah masukkan, ya samakan saja supaya nanti kita tidak terlalu jelimet, mungkin ada dulu, setelah itu baru kita revisi. Ya ini harus ada semuanya untuk mengisi yang ada di print out PP. Jadi di sini harus perubahannya, nah ini kita masukkan, ini sudah harus disesuaikan di narasi di sini. Kalau ini kosong, maka diisi itu akan kosong juga di sini. Umpamanya ini saya kosongi untuk narasinya, saya kosongi, maka di sini juga akan kosong. Nah ini. Jadi kalau saya masukkan lagi, maka di sini akan ada melalui media WhatsApp. Nah, ini akan muncul lagi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak ngetik lagi, tapi kita membuatnya itu sekali untuk perumusan untuk memudahkan. Ini selanjutnya ya hasil dari rumusan-rumusan tadi itu akan dimasukkan di sini. Nah, ini kalau kita mau ubah ya silakan, monggo. Di sini ada perubahan. Untuk yang di sini, nah tujuan ini sudah disesuaikan dengan satu baris yang tadi itu di isian, narasi, dan juga lain sebagainya. Kalau kita satu, dia akan memberi jati diri, maka di sini akan hubungan keluarga juga, dan semuanya mengikuti untuk jamnya. Nah, ini mungkin ketikan bisa diubah, mungkin apakah pakai grup media yang lain, atau mungkin yang pakai website atau apa. Nah, itu bisa jenengan ubah. Nah, di sini diubah. Ini paten Bapak Ibu. Mungkin ini ada detailnya pakai Kemendikbud atau apa. Nah, untuk pra belajar, nah ini yang grup WhatsApp, ini mungkin kita bisa mengubahnya di sini, biar kita tidak selalu pakai LMS, kita tidak selalu menggunakan platform-platform yang online, mungkin ya kita pakai media sosial, ya monggo hanya media sosial. Terus di sini juga, nah untuk pembukaan ini pakai rumus yang tadi melalui media WhatsApp, ya ini ada perubahan-perubahan kita ubah di mungkin revisi nanti. Untuk perevisiannya itu kita bisa membukanya di MS Office. Nah, ini mungkin isiannya bisa dibaca oleh masing-masing. Kira-kira ada beberapa hal yang memang dikurangi, karena ini saya melihatnya ini di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin di sini kita
si dari punyanya Pak Rosid. Gimana? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil aja, terus dimasukkan di sana untuk apa ya? Sebagai bahan mungkin ya untuk kegiatan awal di kelas ya kita ikuti aja. Mungkin ada yang diubah atau bagaimana. Kalau ini kan pakai room chat WhatsApp group atau mungkin kita bisa ini pakai Zoom, saya enggak pakai ya berarti saya pakainya mungkin di Classroom, Google Classroom atau mungkin di kelas belajar atau apa itu bisa ada perubahan di sini. Nah, mungkin ini memang tidak satu lembar, Bu, Bapak Ibu sekalian, tapi bisa 2 lembar. Itu intinya kegiatan di sini itu bisa dianggap 1 lembar itu ya mungkin lembar berikutnya itu mengikuti. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang memang tidak sesuai. Jadi di sini ada jati diri. Nanti di halaman kedua atau mungkin di KD yang memang bersangkutan itu akan berubah. Jadi itu yang mungkin memudahkan kita. Ini semuanya sudah masuk di rumus, jadi kita tidak mengetik sekian banyaknya, tapi ada di isi, narasi, dan data. Nah, kalau memang ada sebenarnya aplikasi yang memang itu kita mengacu pada observasi, ada discovery, discovery, ada yang inquiry, ada yang project, ada yang permasalahan itu ada, cuma agak membingungkan dan juga saya belum menguasai dan memang itu agak banyak fiturnya, jadi mungkin ini yang bisa mewakili dari cara kita untuk aplikasi pembuatan RPP. Nah, ini ABCD ini berasal dari yang ada di isi tadi itu. Nah, di sini ini A, B, C, D, E. Nah, ini kita memasukkannya di sini. Kali memasukkan, mungkin ini perwakilan saja supaya nanti untuk revisiannya itu kita bisa mengubahnya. Untuk penutup mungkin kita ya kegiatan penutupnya apa ya itu nanti kita bisa sesuaikan. Nah, ini pasca belajar jadwal ini memang saya mengikuti yang di RPP yang pertama tadi. Ini bisa ada perubahan yang mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelas jenengan. Nah, ini penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kenapa kok bisa saya buat agak renggang? Karena memang nanti ada yang panjang, nanti ini akan penuh di sini. Ini bisa diangkat, tapi nanti sewaktu ada revisian. Revisian itu kita seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bawa, ini kita copy, bawah. Nah, semacam ini kita copy, kita bawa ke MS Word. Ini kita coba biar memudahkan kita. Ya semacam ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini revisian untuk yang sudah kita buat tadi. Mungkin perubahannya di sini-sini aja, enggak masalah. Ini yang di Word. Dan contoh yang di Word yang sudah saya buat atau yang saya
revisi atau mungkin saya convert di Word itu sudah ada di contohnya atau di sini. Ya ini untuk kelas 10 sudah saya revisi sekian banyaknya mulai dari 3.1 sampai 3 titik 3.13 kalau nggak salah. Oh ya, 4.13 ini yang terakhir. Nah, untuk di revisi ini, di Word-nya ini mungkin kita bisa mengangkat ini ya, kalau terlalu panjang ini ya kita angkat ke sini biar ya inilah mungkin kekurangannya kita tidak bisa memanage untuk space seperti ini, mungkin ini bisa menghemat kertas atau bagaimana. Karena ini dari MS Excel, seumpamanya saya klik di sini, ini semuanya dalam bentuk tabel Bapak Ibu sekalian. Seumpama saya ginikan, dia akan berbentuk tabel semacam ini. Jadi mengganggu sekali. Jadi untuk tabelnya ini supaya itu dari Excel kita bawa copy, otomatis garis-garisnya itu juga ikut. Tapi di sini ya kita bisa disesuaikan dengan yang mungkin kalau kita hilangkan ya dia akan tidak ada garis-garisnya seperti ini. Jadi sekali pekerjaan kita buat hasilnya ya banyak sekalian dalam satu pekerjaan. Ya monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk yang teknis itu jenengan kalau bisa di data itu yang diubah. Tapi untuk rumusan kalau bisa jangan diubah. Jadi yang diubah itu yang hanya isian-isian saja. Mungkin data di sini untuk ngisi ya ini perubahan di sini. Jadi ini dalam bentuk sinteks, mungkin ada perubahan-perubahan di sini, monggo jenengan itu mengubahnya di sini, di data, di narasi, kemudian diisi. Atau mungkin ini ya rumusan juga, jadi narasi ini yang lebih memungkinkan untuk ada perubahan-perubahan. Nah, ini 1, kita ketik 2, dia akan berubah, kita ketik 3, dia akan berubah, mungkin ini dibesarkan, atau bagaimana. Nah, ini tampilannya yang saya bisa buat seperti ini. Tapi mau kalau jenengan ubah tampilannya disesuaikan dengan yang di sekolah, sebenarnya bisa, cuman kalau bisa kita utak-atiknya itu mungkin di copy terlebih dahulu, kita buat layoutnya disesuaikan, nanti pasti ada perubahan-perubahan mungkin space-nya atau mungkin nah itu bisa diadaptasi. Ya, ini hanya satu alternatif memudahkan kita. Kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan yang sesuai, ada tatap muka, ada yang PJJ, dan di situ untuk intinya memang teknisnya hampir sama, yaitu memasukkan data di awal,
kemudian nanti settingannya itu masing-masing yang membuat itu disesuaikan, dan juga mana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu bisa diambil, dan intinya hampir sama seperti ini. Karena ini alternatif yang paling termudah yang bisa kita lakukan, ya monggo ini dipakai terlebih dahulu, karena ini memang sudah disesuaikan dengan yang diminta oleh RPP-nya Pak Rosid. Mungkin cukup sementara ini, nanti kalau ada yang lebih teknis, kendala di bagian mana, saya bisa membantu untuk mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap saya hanya tahu lebih dahulu untuk pakarnya, ya memang saya bukan pakarnya, mungkin ada jenengan yang lebih mumpuni dari sekian banyaknya ya yang sederhana ini, aplikasi yang sederhana ini. Yang satu kita dapatkan beberapa pendukung yang mungkin ada silabus, ada Prota, Prosem, Pekan Efektif, ada kalender, itu bisa dimasukkan sehingga kita tidak terlalu banyak file-file yang tercerai-berai, sehingga mungkin dari satu aplikasi ini kita sudah bisa mewakili untuk administrasi yang mungkin dibutuhkan oleh sekolah atau masing-masing guru. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, semoga ada yang memang sudah bisa dipahami, karena memang aplikasi ini kalau tidak terbiasa memang akan bingung. Jadi memang harus dibiasakan, ya belajar sedikit demi sedikit, nanti akan tahu sendirinya bahwa memang ada satu pekerjaan yang memudahkan kita. Oke, monggo saya kembalikan ke Bu Ainun, monggo Bu Ainun. Oke, terima kasih Bapak Yusuf yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan pengembangan penyusunan perangkat RPP menggunakan aplikasi. Sebelum kita memasuki tanya jawab, diskusi tanya jawab nih Bapak Ibu, karena Pak Ketua Pak Aryadi Arianto sudah datang, maka kami mohon Bapak Riyadi untuk memberikan sambutannya selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Jember pada acara workshop ini. Kepada Pak Riyadi, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi terlambat dikarenakan ada sesuatu yang membuat tidak bisa masuk ke Google Meet. Kali saya mengikuti dari awal sebenarnya tentang kegiatan ini bersama Bapak Yusuf, narasumber kita pada in-house training kali ini. Tidak panjang, yang ingin saya sampaikan adalah kami gembira dapat menyelenggarakan ini. Mohon nanti untuk Bapak Ibu semua dalam kaitan dengan misteri RPP ini. Kalau guru itu RPP itu selalu jadi misteri. Kadang mengajar 25 tahun seperti saya, tapi kalau ditanyain RPP itu lari. Ada pokoknya Pak gitu. Ada di mana kita. Mudah-mudahan dengan workshop yang tadi disampaikan oleh Bapak narasumber, mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi misteri yang namanya RPP ini, atau topik utama di MGMP seharusnya adalah bagaimana guru dapat membuat sebenarnya lesson plan atau rencana pengajaran.
walaupun tidak jaminan. Tapi kalau tidak direncanakan lebih kacau lagi tentunya. Oleh karena itu, pengajaran sampai dengan hari ini, seperti beberapa kali yang saya tulis, sulit menghindari RPP bukan karena tetapi karena dengan LKS itu guru bisa mengajar dengan meminta murid-muridnya untuk mengerjakan tugas demi tugas. Kehilangan mengajar. Mengajar itu apa? Mengajar yang sesungguhnya apa? Mendidik yang sesungguhnya apa? Kita kehilangan itu karena kita fokusnya kepada LKS. Tidak salah tentu, karena LKS itu memang memudahkan. Kalau tudingan masyarakat guru bisnis LKS, sebenarnya bukan bisnis. Bangkrut gara-gara LKS, karena banyak siswa yang nggak bayar. Jadi nggak balik. Banyak kan seperti itu yang terjadi di cerita-cerita teman saya terkait LKS. Tapi LKS ini kaitannya sebenarnya bukan bisnis, tetapi mengajar artinya kasih soal, kerjakan halaman ini, kumpulkan, kemudian guru sudah diperiksa kayak gitu. Nah, beri workshop oleh MGMP dengan narasumber Bapak Yusuf, yang keren sekali nih. Kita dapat materi tentang gimana caranya katanya membuat RPP itu secara simple, secara sederhana. Saya mengikuti memang agak bingung mungkin karena saya jadi teringat pesan Pak Haji Ilyas kemarin, ini jangan-jangan karena generasi guru tua katanya GT ya, saya guru tua bareng Pak Haji. Jadi ngikutin masih agak lambat, tapi disampaikan tadi oleh Bapak narasumber, nanti kalau sudah biasa katanya akan menjadi enak. Nah itu harapannya. Jadi Bapak Ibu, meeting kali ini, pada workshop kali ini, tentu workshop ini tujuannya adalah melakukan empower atau melakukan pemberdayaan agar guru-guru di lingkungan kita, di lingkungan MGMP kita semakin berdaya. Dan administratif juga di MGMP, kegiatan ini akan diberikan sertifikat oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat berworkshop tentunya. Senang sekali, nanti sudah disediakan forum tanya jawab di grup WhatsApp oleh narasumber, atau apa saja yang nanti yang kurang jelas bisa yang baru itu, yang peserta workshop. Harapannya Bapak Ibu, nanti setelah RPP-nya jadi, RPP Blended Learning ini kemungkinan besar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada tahun-tahun ke depan, penggunaan blended learning inilah yang akan menjadi sentral, atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan online, atau kemudian disebut dengan blended learning. Ini adalah lagi dibahas hot-hotnya di dunia, karena situasi sekolah pada zaman dulu, di mana tatap muka kita dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore, kayaknya sudah sulit untuk dilaksanakan pada bukan hanya tahun ini, tetapi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, di seluruh dunia saat ini nih, guru-guru atau desain kurikulum lagi mengarah kepada tentang blended learning atau pembelajaran kombinasi antara face-to-face atau tradisional dan online. Belum ketemu format yang pas karena banyak keluhan. Misalkan ada siswa yang saat ini nih senang dengan daring, tapi ada siswa yang tidak senang juga dengan situasi daring, situasi pembelajaran daring. Nah, ini kombinasi-kombinasi seperti ini akan tepat sekali pada kesempatan ini diberikan workshop tentang membuat RPP Blended Learning. So, thank you very much Pak Yusuf. Senang banget, dan kepada teman-teman panitia dan Pak Dodi yang nyiapin operasional kegiatan ini, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak narasumber kita bukan orang Jakarta, jadi dekat, sampai betul-betul bisa. Kalau nggak bisa, tuntut aja Pak Yusuf. Kayak soal dan
pasca workshop saya berharap hasil dari RPP itu direview itu misalkan yuk kita pelajari RPP 3.1 dari kelompok ini misalkan seperti itu. Dibahas melalui meeting seperti kalau ini kan administrasinya ya bagaimana membuat RPP via aplikasi, tapi ada juga yang lebih penting adalah setelah RPP jadi ada feedback kayak gini kira-kira jalan apa enggak, kelemahannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Supaya ada pembelajaran yang sustainable, biar tidak lagi jadi misteri yang namanya RPP nih. So thank you very much guys untuk semua yang hadir di sini, keren banget ada 70. Kalau meeting di online gini ada 70 orang, itu keren banget. Artinya RPP berarti MGMP kita itu bagus. Jadi Halo, kawan Pak Arya. hadir 70 orang. Gangguan, Pak Arya. Puluhan lah. Ada 70-an yang hadir di sini, dan ini tanda-tanda bahwa MGMP kita sehat. Ini pertemuan daring loh, biasanya jenuh, biasanya males itu untuk ikut karena susah nih. Tapi saat ini ada animo yang kuat banget dari kawan-kawan MGMP untuk saling belajar. Biasanya kawan-kawan guru itu mau belajar kalau narasumbernya dari Jakarta, dari Amerika gitu. Padahal di sini nih sekarang narasumbernya adalah sahabat kita, teman kita yang tetapi teman-teman tetap antusias untuk berada di kelas ini. So, terima kasih banyak. Begitu Bu Ainun, Pak Yusuf, makasih banget, dan Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan terima kasih kepada Pak Riyadi yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita memasuki acara diskusi tanya jawab. Tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, mohon jika Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan terkait dengan teknis bagaimana membuat RPP dengan menggunakan aplikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, kami persilahkan. Bisa angkat tangan, raise hand, yang ingin bertanya, monggo kami catat di sini nanti supaya Pak Yusuf memberikan penjelasannya atau jawabannya. Mungkin terkait dengan tugas yang akan kita kumpulkan, bagaimana tugasnya itu, seperti apa yang dikumpulkan nanti, bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini ada Bu. Ada Pak Elias, ada Bu Rin. Mohon penjelasan sinkron dan asinkron, kata Bu Eni Yuliatin. Dari Bu Eni Yuliatin. Pak Yusuf perlu menjelaskan atau bagaimana, atau dijawab lewat sinkron dan asinkron? Itu bisa dilihat di pengenalan RPP yang di sini ya, mungkin bisa kita baca lebih lanjut di sini.
Oke. Bu Ainun mungkin yang angkat tangan bisa didahulukan, monggo Bu. Nggih, Pak, sebentar. Sepertinya tidak ada yang angkat tangan. Oh ya, ini Pak Ilyas. Monggo, Pak Ilyas, silakan. Ya, oke, terima kasih. Terutama saya ucapkan amazing untuk Pak Yusuf yang luar biasa. Narasumber yang memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk saya. Alangkah baiknya Pak Yusuf nanti untuk memberikan prosedural text, langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Biar seperti saya dari tadi ini sebenarnya membuat catatan, tapi belum sangat paham bagaimana nanti saya mengerjakan tugas lah. Misalnya nanti ada tugas itu. Jadi langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan selanjutnya. Terima kasih. Itu saja Ibu. Nggih, terima kasih Pak Ilyas. Kemudian ada Bu Rindia. Monggo Bu Rindia, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Oh, jelas sekali. Salam, jelas Bu Rindia. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Yusuf ya. Jadi ketika Pak Yusuf hari ini menjelaskan, saya jadi teringat ini. Biasanya saya tuh membuat slip gaji untuk guru-guru itu dengan menggunakan aplikasi sama seperti ini. Mungkin yang bendahara juga begitu ya. Nah, untuk Pak Yusuf saya memang belum utek-utek untuk menginput data yang ada di aplikasi RPP. Nah, ini Pak Yusuf, insya Allah menurut saya sebetulnya ini mudah ya Bapak Ibu ya. Dengan aplikasi ini tinggal kita nanti memasukkan saja input RPP atau RPP kita yang sesuai dengan kita kan begitu. Cuman begini Pak Yusuf, biasanya kalau sepengetahuan saya dan sepengalaman saya menggunakan aplikasi itu, ketika kita menginput data itu ada satu sheet aja yang kita agak kelewat, itu nanti layoutnya juga akan berubah ya Pak Yusuf ya, seperti itu. Nah, itu nanti bagaimana ketika terjadi seperti itu. Kemudian tadi ada beberapa sheet seperti data, ada narasi, ada isi ya Pak Yusuf ya. Kemudian di sampingnya itu ada hasil atau result ya. Tidak tahu tadi ditulis FX atau apa ya. Kalau saya mengistilahkan resultnya, hasilnya yang bisa kita lihat di layar kita. Nah, itu ini pertanyaan yang kedua, untuk pengisian, untuk perubahan dari apa yang akan kita ubah nanti dalam layout RPP kita, itu 2 sheet itu bisa ditambahkan ya Pak Yusuf ya, maksudnya bisa diisikan ya. Jadi selain data, kita juga bisa change narasi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian isi. Tadi saya tidak melihat isi secara gamblang seperti itu. Nah, tadi saya juga belum melihat hasil kalau di layoutnya satu lembarnya itu kayaknya belum diperlihatkan ya Pak Yusuf tadi ya. Mungkin bisa nanti di share lagi Pak Yusuf, 1 lembar hasilnya itu loh Pak Yusuf, dari apa yang sudah kita input. Oke, itu aja Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti Nur Aida, nggih, satu lagi, kemudian nanti supaya Pak Yusuf menjawabnya setelah pertanyaan dari Bu Aida. Monggo Bu Aida. Terima kasih Bu Ainun dan teman-teman yang lain. Sebelumnya berarti nanti ini kita mengunduh aplikasi terlebih dahulu nggih. Untuk pembuatan RPP, aplikasi yang tadi dijelaskan tersebut. Dan untuk kegiatan pembuatan RPP itu selama mengerjakan tugas, apakah kita bisa tetap saling sharing untuk menyelesaikan atau bagaimana? Terima kasih Bu Ainun. Nggih. Oke, terima kasih Bu Aida.
Oke, Pak Yusuf, untuk yang pertama tadi Pak Ilyas menghendaki bahwa supaya Pak Yusuf seperti procedural text, jadi langkah-langkah kita itu apa yang perlu kita lakukan dulu untuk mengerjakan, untuk membuat RPP menggunakan aplikasi ini Pak Yusuf. Karena teman-teman termasuk saya khususnya yang gaptek ini juga bingung bagaimana caranya membuat RPP menggunakan aplikasi. Nah, mohon Pak Yusuf menjelaskan sehingga teman-teman itu jelas yang pertama ini, kedua ini dan seterusnya begitu. Monggo Pak Yusuf. Oke, matur nuwun Bu Ainun. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, memang ini secara administratif, nggih. Secara administratif kita membuat cepet-cepetan, kebut-kebutan, dikejar-kejar ya kurikulum untuk mendapatkan apa ya, kita harus selesai hari ini dikumpulkan. Nah, ini apa ya, menyiasati untuk pembuatan RPP. Yang penting kita buat dulu, disesuaikan dengan KD yang ada mungkin dalam 1 semester atau 2 semester. Terus di dalamnya satu aplikasi ini kan ada silabus. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi kan kalau download itu sebentar. Nanti gini, di share yang Google Drive itu ada punya saya yang memang sudah jadi. Itu monggo jenengan pakai, yang nama filenya itu perangkat RPP kelas 10, itu jenengan pakai. Di situ untuk pembelajaran ya, untuk memudahkan. Karena untuk yang aplikasi RPP itu kosongan, ada beberapa yang kosongan sedikit. Nah, yang di perangkat kelas 10 itu silahkan jenengan ambil. Sudah ada silabus, sudah ada prota, prosem, kemudian pekan efektif. Itu monggo jenengan sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Mungkin dalam 1 semester atau 2 semester itu untuk minggunya akan berbeda atau mungkin sama. Kalau kalender akademik sama, untuk kalender otomatis. Nah, untuk data itu monggo itu sudah ada semuanya. Nah, tinggal jenengan itu buat perbedaan mungkin di sinteksnya itu monggo jenengan ubah-ubah, atau mungkin sudah seneng dengan punya saya ya monggo diganti nama saja, mungkin identitas sekolah, identitas kepala sekolah, identitas gurunya diubah aja kalau memang itu sudah sesuai. Ya udah itu. Cuman sesuai enggak isiannya mungkin yang ada di pendahuluan, di kegiatan inti yang terjadwal, kemudian tujuan, nah masing-masing itu apa memang ada perubahan, ya perubahannya itu di data atau narasi. Kalau isi itu sudah diambil dari data dan narasi. Jadi kita mengubahnya itu untuk Bu Rindia itu ada di data dan isi, data dan narasi. Itu diubah-ubah. Jenengan ubah-ubah nanti bisa dilihat di print RPP, di sheet print RPP itu akan ada perubahan. Tadi sudah saya buat contoh untuk hasil 1 lembar, satu KD itu kita kopikan ke MS Word. Nah, di MS Word itu kita bisa mengubahnya di situ, atau mungkin kalau di aplikasi itu di data sama narasi. Nah, di narasi itu berlaku paralel horizontal. Untuk yang A, kolom
A1, kolom A2, 3, 4, 5 itu mewakili satu baris, satu rumusan. Nah, kalau ke bawah itu mewakili masing-masing yang ke bawah juga. Jadi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan ya dicoba-coba mungkin nanti kira-kira perubahannya di mana. Nah, itu akan terlihat jelas. Karena ini saya tidak bisa sharing, kurang tahu ini ada masalah di Google Meet saya, jadi ya tidak bisa menunjukkan bagaimana seharusnya. Terus kalau asinkron, monggo mungkin Bu Rina bisa membantu untuk Pak Ilyas. Pak Ilyas tadi pertanyaannya apa, Bu? Iya, langkah-langkahnya Pak Yusuf untuk Pak Oh Ilyas iya, itu. Nggih. saya itu kan ngambil dari YouTube, terus itu memang ada tutorialnya, dan saya cari lagi sudah hilang, entah kemana. Nah, mungkin saya akan buatkan tutorialnya mungkin dengan membaca atau dengan membuat screen ya kayak tutorial video gitu. Kemungkinan memang bisa untuk diikuti di situ. Oke. Nanti bisa ada waktu untuk membuatnya. Monggo. Langkah-langkahnya. Iya, kemudian yang punyanya Bu Rindia tadi apa juga sudah terjawab nih Pak? Jadi ketika kita menginput data, tadi kata Bu Rindia ada satu sheet saja yang misalnya terlewat, maka layoutnya sudah akan berubah. Begitu nggih Bu Rindia? Nggih, Bu. Nah, dia bagaimana untuk mengatasi hal ini? Begitukah Bu pertanyaannya tadi? Iya. Tadi maksud saya memang tadi sudah dijelaskan Pak Yusuf. Jadi kita kan sistemnya seperti horizontal ya Pak ya. Maksudnya per kolom itu loh. Satu kolom per kolom itu memang ada rumusnya ya Pak Yusuf ya. Nah, memang pertanyaan saya itu memang kalau misalkan satu kolom itu bisa terlewati, biasanya kalau pakai perumusan kan pasti akan berubah dalam layoutnya seperti itu Pak. Nah, kalau itu terjadi pripun gitu. Memang saya belum mencoba utak-atik ini gitu. Nggih, Bu Rindia. Kalau layout tidak akan berubah, Bu. Yang berubah isian. Ya, isian dari layout isian. Iya. Nah, gitu. Kalau isiannya kosong nanti itu di kolom isian itu akan 0. Oh, begitu. Kalau diisi nanti ada ketikan yang memang disesuaikan dengan apa isinya. Jadi seumpama ada yang kosong, itu berarti memang kita tidak menginput salah satu narasi atau mungkin sinteks yang disesuaikan, apakah itu di tujuan pembelajaran, apakah di pendahuluan, apakah di inti, dan lain sebagainya. Jadi akan terlihat karena memang rumusan itu melihat data sebelumnya diisi apa belum. Iya, Bu. Kalau layout, kalau layout itu disesuaikan dengan kondisi satu halaman, Bu Rindia. Jadi runtut untuk awal itu memang identitas, selanjutnya itu ya tujuan pembelajaran, terus ada materi, terus ada, nah itu berlaku vertikal, jadi runtut ke bawah. Nah, untuk isian-isian yang dalam satu layout itu yang ada di print, sudah tampilan akhir, nah itu ada rumusan-rumusan yang horizontal itu dalam satu kotak itu, Bu. Ya. Jadi ada rumusan memang berlaku bertingkat, rumusan bertingkat. Jika KD1 ini, nah itu akan muncul KD yang dimaksud, kemudian ada narasi atau mungkin ketikan, terus ditambah lagi, nah ini rumusan bertingkat. Jadi ini pakai logika, sehingga dalam satu
satu baris itu disesuaikan dengan apa yang kita inginkan yang ada di kolom data. Ya. Mungkin ya enggak bisa memperlihatkan, jadi saya juga hanya awangan gini, tapi ya memang nanti dicoba-coba jenengan buat yang kosong di mana, nanti perubahannya di mana. Iya, nggih Pak, terima kasih Pak Yusuf, saya bisa meng-catch apa yang Pak Yusuf sampaikan. Intinya kan nanti saya enggak akan ketuk rumusnya begitu, tapi saya mungkin akan di kolom kosong atau move and copy lagi di satu sheet, uji coba di situ ya Pak ya, untuk mengisi untuk isian datanya gitu loh, data dari terima kasih Pak Yusuf, itu maksud saya. Bu Ainun, terima kasih banyak Bu Ainun. Jadi intinya kita coba lebih dahulu, nanti kalau kita ada pandangan, ada kesulitan, bisa nanti saya bantu di situ. Nah, untuk yang awal saya bantu dengan hasil punya saya, itu mungkin tidak akan sesuai dengan kondisi di sekolahan jenengan, maka monggo di situ nanti untuk identitas atau apa bisa diubah sesuaikan dengan identitas masing-masing. Nanti perubahannya ada di mana? Nah, itu monggo jenengan bisa lihat perubahannya. Kalau ada perubahan terus ada kesalahan atau bagaimana, mungkin bisa konsultasi di dokter yang terdekat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih Pak Yusuf. Oke, berarti boleh. Oke, sama. Oke, selanjutnya tadi balik ke atas, tadi pertanyaannya dari Bu Eni Yuliatin terkait sinkron dan asinkron. Mungkin Bu Sofia, Bu Rina Sofia, monggo Bu Rina Sofia bisa menjelaskan dari bagian kurikulum. Ya mungkin saya hanya sedikit share ini Bu, yang pernah saya dapatkan waktu itu, kebetulan saya lupa ya yang melaksanakan siapa, cuma itu intinya ada narasumbernya kebetulan dari UNJ Jakarta ya Ibu. Jadi seperti itu intinya ya sinkronus dan asinkronus. Suara saya terdengar ya Ibu? Yeah. Ya. Jadi sinkronus dan asinkronus itu ya kalau sinkronus intinya ada guru tatap muka. Seperti ini pun bisa dikatakan tatap muka, cuma tatap mukanya sudah lewat dunia maya, tidak tradisional lagi. Tapi kalau yang kita alami beberapa 2 tahun kemarin itu yang sinkronus yang tradisional, intinya seperti itu. Sementara kalau asinkronus, siswa cenderung belajar mandiri. Belajar mandirinya apa lewat modul, apa lewat LMS, seperti itu. Itu saja, ini hanya tambahan dari saya. Saya ingin tanya ke Pak Yusuf, boleh? Terkait dengan pertanyaan dari Bu Rindi, apa boleh Bu Ainun? Oke, monggo Bu Rina. Ya, jadi gini Pak Yusuf, apakah yang harus kita lakukan intinya mengotak-atik yang 3 itu tadi ya Pak ya? Data, isi, dan narasi ya Pak? Apa seperti itu nggih? Mengutak-atiknya di data sama narasi aja Bu. Untuk di isi itu hanya tampilan bahwa isi itu nanti diproyeksikan atau dimasukkan ke print RPP. Jadi datanya itu seperti data biasa, tapi di layout nanti akan dimasukkan, dirumuskan di situ dalam ini mungkin berai jadikan satu. Nah, mungkin ada tiga sinteks dijadikan satu melalui rumus, akhirnya menjadi mungkin seperti kegiatan awal. Nah, itu aslinya memang ada tiga baris atau mungkin 1 baris yang itu memang paralel dan itu dijadikan satu dalam satu sinteks yang mungkin di kegiatan pendahuluan. Nah, itu karena memang kita tidak mungkin ngetik satu persatu KD 3.1 sampai 3.12. Jadi dengan rumus itu kita langsung
sekali memasukkan, semua akan sudah terproyeksi dalam KD masing-masing. Makanya 3.1 itu paralel ke horizontal, ke kanan, itu karena memang ada hubungannya dengan penjelasan KD sebelumnya. KD yang memang dirunut atau di refer apa ya. Jadi kalau ke bawah itu beda lagi, mungkin ide KD 1 4.1 akan berbeda dengan 3.1. Makanya kalau yang horizontal itu penjelasan dari kolom sebelumnya, tapi untuk yang ke bawah itu berbeda KD-nya. Makanya melihatnya itu per baris horizontal nanti gitu. Mungkin saya ada kekurangannya, mungkin ada karena memang saya yang bukan yang membuat, saya yang mencoba lebih dahulu, dan saya juga belajar rumusan-rumusan itu dan sedikit tahu, tapi tidak mahir Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah saya coba kok bisa memudahkan kita, itu kita coba dulu aja. Kalau ada kesulitan ya, atau itu sangat memusingkan atau memosangkan ya tinggalkan saja, karena memang ini aplikasi memang buatan manusia, ada plus minusnya, jadi bukan kita sendiri yang buat, otomatis ada kendala-kendala tertentu, tapi mungkin bisa kita cari solusinya bersama-sama, mungkin itu. Oke, monggo untuk isiannya itu masing-masing, kalau layout atau mungkin teknisnya mungkin kita bisa sharing di situ. Mungkin ada yang lebih tahu dari saya, monggo, saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa ada masukan, itu sangat bagus sekali buat saya. Oke, ngoten. Makasih. Kita lanjutkan ya Pak Yusuf, yang pertanyaannya Bu Aida tadi, mengunduh aplikasi dulu, begitu, sudah dijawab tadi Bu Aida? Ya Bu, tadi memang di mana itu ada saya sharing satu folder di drive saya, sudah saya sharing, monggo diambil di situ, karena kalau satu persatu kayak Pak Dodi itu akan mengganggu komunikasi kita. Jadi kalau satu itu nanti monggo jenengan langsung masuk di foldernya, diambil semua monggo, karena memang itu fasilitas pendukung yang ada di aplikasi. Yang punya saya yang sudah jadi ada contohnya, dan mungkin kreasi kita bisa kita pakai di sini. Kira-kira harus diapakan RPP kita itu, apakah isinya sama dengan orang lain, apa menurut kita memungkinkan untuk dilakukan. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian, memungkinkan di kelas dan anak-anak memungkinkan untuk bisa diadakan pembelajaran. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Ini ada tambahan jawaban dari Pak Riyadi terkait dengan sinkronus dan asinkronus ya. Menurut Pak Riyadi, kalau sinkronus itu adalah interaksi pembelajaran antara guru dan siswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting, tapi dalam waktu bersamaan. Kemudian yang asinkronus adalah guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri atau juga penugasan siswa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rina Sofia. Oke, demikian Bapak Ibu. Sepertinya sudah terjawab semua nggih 4 pertanyaan ini, 4 atau 5 pertanyaan ini. Apakah memungkinkan Pak Yusuf jika mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak Yusuf? Atau mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tambah. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Yusuf. Ini mindset kita, minimal kita belajar memasukkan aplikasinya dulu. Itu aja. Kemudian kalau dari
sepakat dengan Pak Riyadi. Jadi nanti kalau sudah setelah tanggal 6 kita secara rutin akan membedah RPP yang sudah masuk untuk kita review bersama-sama. Jadi kita masukkan bersama-sama. Saya melihat pun juga di tampilan RPP ini kan kita yang paling penting dengan apa itu Pak, teori konstruktif itu adalah model pembelajaran yang kita gunakan kan gitu. Itu juga harus ada di sini karena dari model itu nanti akan muncul metode apa yang akan kita gunakan. Dari metode ya ada teknik dan terakhir taktik yang akan sampai kepada siswa. Nanti akan kita bahas setelah kita review. Minimal Bapak Ibu dan saya sendiri nanti akan belajar memasukkan ini dulu dengan kayaknya menggunakan lookup kayak gitu Pak ya, seperti akuntansi itu Pak Yusuf itu. Kayaknya itu aja Bu Ainun. Saya pikir untuk elemen-elemen dari RPP 1 lembar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih sekali kepada Pak Patmo atas saran dan masukannya. Mungkin ini memang aplikasi dari blended learning Bapak Ibu, sehingga ada model asinkron dan sinkronus. Memang sekali waktu podcastnya Pak Dodi itu harus kita isi dengan begitulah. Jadi kita tahu asal usul nenek moyang kita ini ngomong sinkronus, asinkronus dari siapa pakarnya. Ya, nenek moyangnya kan mungkin dari Reglut atau siapa yang ada di luar negeri sono waktu itu kan gitu ya. Itu penting untuk mengisi podcast. Itu jangan kepada, mohon maaf, kepada pengurus. Monggo semua yang terlibat di MGMP anggota langsung aja menghubungi Pak Dodi. Sebetulnya sih saya juga akan membahas apa itu membaca teori konservatif apa Pak behavior gitu ya, minimal biar kita tahu dulu behavior ya nenek moyangnya ini lahir ke Indonesia menjadi generasi seperti saya. Nah, itu sekedar masukan juga. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah tinggal 3 menit lagi waktu kita. Alhamdulillah sharing hari ini kita cukup hidup nggih. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyampaikan masukannya, pertanyaan, dan juga kepada Pak Yusuf, Muhammad Yusuf sebagai pemateri, dan sekaligus kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pengurus dan anggota MGMP Bahasa Inggris SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jember. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Sekarang adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak DRS Haji M. Ilyas. Kepada Bapak Haji Ilyas, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita di penghujung acara ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, apa yang kita upayakan senantiasa mendapatkan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana bi'ilmika. Ya Allah, bukalah kepada kami ilmu-Mu. Waftah lana bihidayatika. Bukalah kepada kami hidayah-Mu. Waftah lana birahmatika. Dan bukalah kepada kami rahmat-Mu. Wa barik lana ilman nafi'an. Dan berkatilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, serangkaian acara sudah kita lalui bersama dari pembukaan sampai akhirnya kepada doa. Dengan demikian sudah berakhir acara kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan workshop pengembangan penyusunan RPP yang terkait dengan menggunakan aplikasi. Kami harapkan mungkin apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan tugas, monggo bisa share kita di grup kita, yaitu grup workshop RPP aplikasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pendidik dan anak didik kita pada umumnya dan bagi semuanya. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih semua.